Ustadz Hilman Rosyad Shihab, biasa dipanggil Ustadz Hilman. Ya. Beliau adalah kelahiran Garut. Di sini juga ada orang Garut nih. Melani itu mengaku orang Garut. Beliau kelahiran Garut 29 Juni 1969. Ya. Kemudian beliau adalah selain dari pesantren, kemudian beliau adalah alumni dari Islamic University Madinah. Islamic University Madinah, dan beliau juga adalah Dewan Syariah atau Dewan Syariah dari Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid di Bandung. Agim. Beliau sudah berkeluarga dengan 5 anak, tinggal di Depok. Dan kalau jabatan resmi pekerjaan, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS ya. Jadi Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI ya, dari fraksi PKS. Udah beberapa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, alhamdulillah. Saya melihat kalau mohon maaf kalau agak sedikit tersinggung sama saya. Kalau saya lihat wajah ibu bapak semuanya ini adalah wajah-wajah ahli surga ini kelihatan. Ada yang tersinggung nggak? Oh enggak, saya mah bukan ahli surga, ahli neraka gitu. Kita berharap bahwa pertemuan kita di Brussels ini di malam hari ini adalah pertemuan yang marhumah, pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kemudian nanti akhirnya juga kita berpisah, karena saya besok pagi harus meninggalkan Eropa, pulang. Mudah-mudahan perpisahannya juga menjadi perpisahan yang maksumah, yang dilindungi. Artinya tidak ada tidak tersisakan ghil, tidak tersisakan kebencian, kedengkian, hasad dan sejenisnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita ikuti sunnahnya. Dan tentu saja bahwa kita sangat yakin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan selalu abadi sifatnya. Di zaman manapun, di negeri manapun, itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Oleh karena itu saya secara pribadi sangat tersinggung begitu kalau ada orang Islam mengaku bahwa memiliki nabi lain selain Nabi Muhammad begitu ya. Tersinggung dan tersinggung saja begitu. Nabi saya ada yang menistakan begitu. Dan kecuali kalau mereka bukan Islam, itu nggak jadi masalah, namanya juga tidak Islam. Tapi kalau sesama Muslim kemudian menganggap bahwa ajaran Muhammad itu bisa berubah, bisa diganti, tidak cocok untuk di satu masa, tidak cocok di satu tempat, ini adalah sesuatu yang saya secara pribadi tidak sepakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita agar menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin. Ibu dan bapak sekalian, di malam hari ini waktu kita sampai jam berapa nih? Sampai maghrib ya? Sampai maghrib. Kata orang Garut ngabuburit bu ya? Ngabuburit. Berbicara tentang keluarga, karena tadi berbicara tentang keluarga, tentu sesungguhnya keluarga itu kan terbentuk dari suami istri. Kemudian atas dasar cinta yang mendalam, suami istri itu akhirnya melahirkan anak-anak, kira-kira begitu. Pembahasan berkaitan dengan rumah tangga memang ada pada 2 sesi atau dua tema besar. Yang pertama adalah tentang alaqat zaujiyah, hubungan kesuami istrian. Yang keduanya adalah
tarbiyatul aulad, bagaimana kemudian kita membina, mendidik anak-anak kita sebagaimana yang kita inginkan. Itu sebetulnya adalah tema besar kalau kita berbicara tentang rumah tangga. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dua-duanya kesampaian. Bila nggak kesampaian, mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi di waktu yang akan datang. Itu juga kalau sayanya didengerin lagi tentunya. Oke, kita awali dengan masalah suami istri aja dulu. Kita sangat sadar bahwa suami istrian kita ini semuanya suami istri ya. Oh, ada bulog juga, ada bulog. Jangan lokal. Jangan lokal. Atau ini banyak kelompok istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau jauh dari rumah lain lagi ceritanya. Kita ini menikah sebagai suami istri itu menikah. Nah, menikah itu dalam Islam dia adalah kategorinya ibadah, ya. Karena nikah itu juga bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga menggunakan kalimat nikah. Rasulullah dalam hadisnya juga menyebutkan kalimat nikah. Jadi dia sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan jihad, sama dengan doa, zikir, dan itu semuanya istilah itu adalah ibadah. Termasuk padanya adalah nikah. Karena dia ibadah, tentu harapan kita dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk diterima oleh Allah maka harus terpenuhi dua hal. Nikah itu harus kita landasi dengan keikhlasan. Jadi nikah itu jangan dilandasi cinta. Nah, biasanya kalau landasinya cinta nanti tertipu. Dan kasus perceraian di mana-mana itu adalah karena tertipu. Ya, sudah saya cintai, ternyata kelakuannya begitu. Oh, kamu ketahuan lah itu kira-kira ya. Itu karena tadinya cinta. Oleh karena itu pernikahan di dalam Islam harus didasari dengan keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Kemudian kebersamaannya sebagai suami istri itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia berharap dengan pernikahan itu Allah ridho, Allah sayang, Allah ngasih berkah, Allah ngasih kedamaian, masih ketentraman. Ujung-ujungnya nanti adalah akhirnya rasa cinta, ya kata orang Sunda, kadang kehemat kanyaah gitu, itu yang kemudian akan tumbuh. Tetapi sekali lagi itu bukan landasan utama. Landasan utamanya tetap adalah ikhlas. Yang kedua, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengabdian. Selain ikhlas adalah muwafaqatus sunnah. Jadi dia bagaimana perjalanan